Nah, kali ini Bapak Ibu dan teman-teman semua, kalian melaksanakan webinar bertemakan Learn How to Invest in Property with Starting Small. Bapak Ibu dan teman-teman semua, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, yaitu Bapak Paulus Totok Nusida, memprediksi nih penjualan properti meningkat secara bertahap pasca pandemi COVID-19. Menurutnya, banyak masyarakat yang berpikir bahwa inilah saat yang tepat untuk membeli properti. Lini bisnis real estate development sendiri mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang cukup mengembirakan. Selama 9 bulan di 2020, tampak peningkatan revenue sebanyak 38,7%. Kita langsung aja mulai untuk pertanyaannya. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, sebentar ya, saya coba unmute dulu semuanya. Oke, pertanyaan pertama adalah, kesalahan apa sih yang biasa dilakukan investor properti pemula? Bagaimana solusi untuk mengatasinya? Nah, biasa kan kalau misalnya masih pemula banget gitu ya, mungkin ada hal-hal yang dilakukan dan itu menjadi sebuah kesalahan gitu ya. Gimana sih maksudnya contoh kesalahannya seperti apa dan solusinya kira-kira seperti apa gitu? Mungkin bisa dibantu Kak, coba duluan boleh Kak Dimas mungkin. Oke, pertanyaannya bagaimana menjadi investor pemula dan supaya tidak salah, betul? Bisa ya. Betul. Yang pertama adalah beli properti jangan pakai KPR. I see. Kenapa? Karena materi saya yang sebenarnya panjang, ya, sebenarnya panjang atau KPR atau KPA. Kenapa? Karena kalau teman-teman semua menjadi investor pakai KPR tapi nggak punya cash flow yang kuat, atau nggak punya cash flow yang kuat, itu jangan. Tetapi kalau misalnya hanya mengandalkan penjualan, itu juga jangan. Lebih baik kita tabung dulu, dapat uang, tabung dulu, nah nanti beli properti yang cash. Seperti itu. Pertanyaannya, ada nggak properti yang harga 20-30 juta? Ada. Sabar dulu, properti banyak, ya, jangan terkecoh. Kalau gitu gimana konsepnya properti? Sabar dulu. Nah, dengan cara apa untuk mendapatkan properti, dapat duitnya? Ya dengan cara bantu kepentingan orang lain, jualan produknya properti dulu, belajar dulu. Belajarnya di mana? Di Pak Ruby. Nah, betul nggak Pak Ruby? Jadi itu, ya, jadi teman-teman semuanya kalau mau jadi investor properti saat pemula, jangan beli properti secara pakai KPR atau cash, KPR atau KPA, ya. Tapi benar-benar sabar dulu, belajar dulu, ya. Berawal dari mana? Dari agent properti. Pertanyaannya, dulu Pak Dimas agent properti? Iya pernah, saya juga di Century, di Era, terus kemudian di Independent dan lain-lain, saya juga pernah. Memang awalnya itu rata-rata orang yang sebagai investor properti itu biasanya dari agent, biasanya, tapi nggak semuanya. Dari agent properti. Kenapa dari agent properti? Kita nyontek dulu. Ingat, nyontek dulu orang lain. Cara penjualannya, terus kemudian cara untuk ngomongnya ke calon buyer, cara menawarkan. Nah, itu harus benar-benar belajar dulu dari pemula. Terus kemudian supaya tidak lebih baik belajar, udah itu aja, ikut komunitas, selesai. Oke. Thank you Kak Dimas. Dari Karbi, silakan Kak mau tambahin. Boleh, saya rasa sudah dijawab sama Pak Dimas. Ya itu emang sih. Saya setuju lah, Pak Dimas. Oke, siap. Kalau gitu dari Kak Krisan ada tambahan atau kita lanjut? Lanjut aja deh kayaknya, soalnya para expertnya udah jawab sih. Oke. Sudah dikupas tuntas sama Pak Dimas. Iya, benar-benar. Oke, kita lanjut lagi nih untuk pertanyaan berikutnya. Apakah sebaiknya pebisnis di ranah properti bergabung ke situs properti online atau membuat konten digital sendiri? Nah, ini kan sebuah pilihan ya biasanya ya. Apakah lebih baik nih ke situs properti online aja gitu, nggak ribet gitu? Atau yang kedua, ya udah deh bikin konten sendiri nih, gitu. Kira-kira gimana? Jago tuh, karena Pak Ruby tuh di YouTube, jadi dia bikin konten-konten. Nah, mungkin Pak Ruby bisa menjawab. Ini sorry, pertanyaan ini ini kalau mengiklankan sendiri, mengiklankan atau gimana sih? Lebih mengiklankan, betul Pak. Jadi misalnya apakah lebih baik kita
ke situs properti online aja buat diiklankan, atau ya udah deh saya aja sendiri nih kayaknya saya bisa nih gitu. Siapa tuh untuk menghemat atau gimana gitu kan ya. Yes. Kalau menurut saya perbanyaklah sales channel. Ya multiple ya kan, karena kita nggak tahu nih mana yang tumbuh atau dari mana. Ya kalau saya mengedukasi tim saya dan saya sendiri pun juga melakukan hal yang berbagai channel gitu loh ya. Karena kita nggak tahu bisa dapetnya dari sini atau dapat dari sini atau dari sini. Jadi kayak properti online punya networknya atau punya pangsa pasar masing-masing. Terus kalau kayak di YouTube mungkin juga punya audiensnya masing-masing. Saya pun masih kayak meng-hire YouTuber lain untuk kayak review properti atau lain-lainnya gitu loh. Jadi dengan mempunyai multiple atau memperbanyak channel gitu loh, itu bisa membuat tambah banyak closing. Ujung-ujungnya jualan sih. Oke, jadi kalau kata Kak Ruby gitu ya tadi ya, perbanyak sales channel-nya gitu ya, karena mereka pun punya, setiap channel itu punya audiensnya masing-masing gitu ya Kak ya. Betul. Kayak Keren Entertainment juga mungkin punya ada audiensnya ya kan. Betul ya Pak Dimas ya. Betul. Oke, dari Kak Dimas ada tambahan Kak Dimas? Boleh kalau mau menambahkan? Saya yang pertama wajib kita punya namanya media sosial dulu. Kalau kita mau gratisan, ya minimal update status, update Instagram, update Facebook, itu satu. Yang kedua, bisa OLX dan rumah123.com. Nah, kalau rumah123.com itu memang berbayar. Tapi kalau OLX itu 1 atau 2 produk yang masih gratis, ya. Pertanyaannya gratis aja. Gratis aja responnya bagus, gimana berbayar? Nah, logikanya begitu ya. Iya, betul. Berpikirnya adalah bayar nih. Salah. Itu mindset orang bukan miskin. Tapi berpikirnya, berbayar itu justru malah bagus. Kenapa? Ingat, berbayar sama gratis beda. Kalau gratis itu nyepelein, tapi kalau bayar itu serius. Bayarnya serius. Ingat, orang kalau ikut seminar, ikut belajar, kalau gratis itu pun bener-bener pasti nggak serius. Malas nggak ada kepentingan. Tetapi kalau udah bayar, kayak saya seminar paling mahal tuh pernah rekor sampai 25 jutaan ya sekali ikut seminar. Makanya menurut saya dengan kita berbayar itu, jadi tambah bener-bener serius. Ibaratnya udah malas nih kalau misalnya mau kamar mandi, bener-bener ditahan banget gitu. Karena apa? Ilmunya tuh bener-bener penting, daging. Nah, untuk semuanya, ingat mindset-nya adalah ya yang kalau gratis saja sukses, gimana berbayar tambah sukses lagi. Mindset-nya seperti itu ya. Oke, thank you Kak Dimas juga untuk insight-nya, luar biasa. Sip, kita lanjut lagi nih untuk pertanyaan berikutnya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih kayaknya lebih banyak Kak Krisan nih mungkin ya. Kak Krisan, ada pertanyaan, yaitu tipe rumah seperti apa sih yang sedang diminati masyarakat saat ini hingga mungkin tahun depan lah gitu? Kalau tipe rumah sendiri, kalau dari segi desain ya, sekarang tuh lagi banyak banget developer yang ngusung temanya compact house. Jadi tanahnya mungkin nggak seberapa luas, tapi pasti 2 lantai. Jadi lebih numbuh ke atas kayak gitu. Terus desain-desainnya itu lebih ke Skandinavian. Skandinavian ini kayak yang atapnya segitiga, yang bentuk rumah fase depannya tuh segi lima itu lagi tren banget itu. Karena konsep dari Skandinavian sendiri kan lebih ke clean, terus banyak-banyak jendela besar yang untuk kesan luasnya juga, untuk nambah pencahayaan alami, dan itu lagi banyak diminati banget sih. Dan kalau menurut tren sih, sampai tahun depan kayaknya trennya masih di situ sih. Oke. Siap. Thank you Kak Krisan untuk jawabannya. Apa ada tambahan dari Kak Dimas atau Kak Ruby? Lanjut. Oke, siap. Lanjut ya. Oke, sip. Pertanyaan berikutnya, pertimbangan apa sih yang diambil oleh kakak-kakak dalam menentukan wilayah yang potensial untuk investasi properti? Siapa yang menjawab? Siapa aja boleh, nanti tinggal tambahin aja. Boleh. Yang pertama adalah yang berkembang. Contoh, kalau misalnya sekarang ini di Jakarta ini sudah penuh ya, jadi perkembangan itu bisa di Tangerang, karena udah mau Tangerang, Serpong, dan seterusnya itu udah menurut saya sangat-sangat luar biasa. Mungkin teman-teman main ke namanya Gading Serpong,
itu luar biasa perkembangan Paramount dan Summarecon itu sangat-sangat luar biasa. Jadi teman-teman kalau yang mau invest atau mau menghayal dulu datang aja ke daerah-daerah properti yang sangat-sangat berkembang. Contoh ya, Summarecon, Mall Serpong, daerah-daerah situ, Gading Serpong, terus kemudian pokoknya namanya properti yang developer besar itu dia membuka kota, ibaratnya membuka orang hidup lah. Tadinya banyak yang bilang, oh di sini tempat buang jin gitu kan. Ternyata begitu diubah sama developer besar, wah itu langsung naik gitu. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan capital gain. Capital gain itu kenaikan nilai harga properti atau kenaikan harga tanah tersebut, teman-teman. Ya, jadi teman-teman juga bisa di situ. Atau kalau misalnya mau jadi kayak seperti saya, flip gitu yang properti murah terus rerok jual, itu di perumahan-perumahan yang FLPP atau perumahan yang developer yang subsidi sebutannya, seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa ya mencari properti murah di bawah harga pasar, itu juga bisa. Ini seperti itu. Jadi praktek yang paling simpel adalah bergabung dan bergaul sama teman-teman di dunia properti. Dah, simpel. Gitu. Oke, thank you Kak Dimas. Dari Kak Ruby, silakan ada tambahan atau Kak Krisan? Ya kalau dari saya ya tadi setuju sama Pak Dimas. Kemudian tambahan saya ya kalau memang cari lokasi-lokasi yang tadi dekat terminal atau dekat stasiun ya. Nah yang mungkin lagi dibangun sekelilingnya, mungkin ada kayak developer yang lagi ada membangun di sekitar situ, itu cenderung bakal mengalami peningkatan sih. Karena ya tadi dengan adanya pembangunan infrastruktur, kemudian juga ada apalagi kalau bisa dekat sama pintu keluar tol atau pintu masuk tol, nah itu cenderung akan mengalami peningkatan. Oke, thank you Kak Ruby. Dari Kak Krisan ada tambahan? Sama sih, kayak balik lagi ke yang tadi saya sempat jelasin, tergantung ke tujuannya. Kalau tujuannya untuk ditinggali dan untuk dijual kembali di masa yang datang, pilih lokasinya yang emang punya prospek pembangunan kayak gitu tadi, dekat transportasi umum, dekat akses tol kayak gitu, itu pasti bakal dipastikan harganya pasti naik gitu. Tapi kalau misalkan untuk properti yang maunya dijadiin passive income, lebih pilih untuk lokasi yang dekat-dekat kampus, dekat industri, pabrik kayak gitu yang sudah pasti ada potensial penyewanya sih. Lebih di situ. Oke, thank you Kak Krisan. Tapi ini saya ada sebuah pertanyaan tambahan tiba-tiba terngiang di otak saya sih. Saya penasaran nih, jadi saya langsung nanya aja ya. Mohon maaf nih saya sebut merek, tapi soalnya saya belum penasaran banget itu. Menurut Kakak gimana sih tentang kayak perumahan yang misalnya di daerah, mohon maaf ya saya sebut yang Maja gitu. Kan itu jauh tuh, kan jauh banget tuh. Tapi kan situ luar biasa kan murah gitu kan. Menurut Kakak gimana? Nggak apa sih, ini kan pendapat doang kita ya, jadi pengen tahu gitu. Gimana kira-kira? Gimana Kak Dimas? Ya, Maja. Sekarang ini, Maja itu, kalau kita mau beli invest properti di Maja, kita mau sebagai apa? Kita mau sebagai user, atau memang kita tinggal di sana, sama udah berkeluarga, atau memang sebagai ibaratnya invest aja lah, ibarat nabung di sana gitu kan. Ya semua boleh-boleh saja gitu kan. Ingat, daripada kita nabung di bank atau di bank, lebih baik kita tabung di properti, betul. Tetapi carinya yang bisa cash bertahap. Ya, misalnya, sekarang developer itu kan gini loh, cash bertahap gede juga Pak, misalnya cash bertahap 5 juta gitu kan, sedangkan saya punya duitnya cuma 1,5 juta atau buat KPR cuma 1 juta, gimana caranya? Ya kita negosiasi sama si developernya. Pak, saya mau panjangin. Misalnya ada 60 kali, jadi saya 72 kali. Jadi cicilannya tetap 1,5 juta, misalnya gitu. Sesuai dengan komitmen bisanya kita. Intinya kalau dari jarak jauh ke sana seperti itu, ya boleh beli, tetapi kalau menurut saya adalah belinya adalah berupa cash-nya bertahap. Ya, jangan KPR. Tetap kalau saya selalu mengedukasi ke teman-teman semuanya, jangan KPR. Teman-teman semuanya, kalau misalnya teman-teman ilmu saya tuh sebenarnya saya udah pernah terapkan gitu loh. Jadi kalau namanya KPR, 85%
dari cicilan Anda itu adalah bayar bunganya. 15% adalah bayar pokoknya. Misalnya seperti ini. Anda 1 juta cicilan sebulan. Bank tahunya Anda tuh bayarnya cuma 150.000, bukan 1 juta. Loh kok bisa Pak Dimas? Iya, 85%-nya itulah bayar bunganya. Jadi selama berapa? 5 tahun. Banyak banget kayak gini. Mungkin teman-teman juga pernah ibaratnya beli mobil itu menggunakan leasing. Ketika di tahun ketiga mau ngelunasin, kalian udah banyak nih, saya udah nyicil banyak nih. Tiba-tiba kok masih 50 juta lagi. Padahal saya dulu belinya itu cuma 100 jutaan misalnya gitu. Kok malah tambah banyak gitu loh. Nah, itulah karena di 85% di awal itu adalah dia bayar bunganya, ibaratnya sedekah ke bank. Pas sedekah, mohon maaf. Hangus ke bank gitu loh. Jadi teman-teman jangan terkecoh gitu kan. Ya kalau memang dunia properti sabar dulu. Nanti dia bilang gini, oh nanti properti naik dong Pak Dimas. Enggak. Banyak properti yang masih murah, banyak properti yang benar-benar sesuai dengan harapan kita. Kalau income kita merasa kurang cukup, gimana caranya? Kita bantu kepentingan orang kaya atau bantu orang-orang yang bisa menghasilkan income. Sekarang ini banyak kok bagaimana menghasilkan duit dari laptop doang kan gitu, dari bener-bener nggak kemana-mana, cuman hanya di laptopan di rumah aja gitu. Itu bisa menghasilkan dengan cara kita jualan online gitu. Jadi teman-teman itu sabar dulu ketika teman-teman itu mau beli rumah, sabar dulu. Ingat caranya gimana? Bantu orang lain. Saya selalu ngomong berkali-kali. Kira-kira teman kita nih list 5 orang. Dari sekarang teman-teman praktek ya. Praktek cari 5 orang yang sudah jago di bidangnya, apapun. Kenalan, saya hello, datengin. Apa kabar? Gimana? Gue pengen main dong tempat lu dong. Gimana? Lu jualan apa sekarang? Boleh nggak gue bantu jualin? Gue bantu jualin deh produk lu. Gitu. Caranya gimana? Nah, kita contek caranya dia. Oh, caranya di Facebook. Oh, kata-katanya seperti ini. Tinggal update status saja. Gitu. Mungkin gitu sih kalau dari saya. Mungkin Pak Ruby ada tambahan? Oke, kalau dari saya bagus atau enggaknya relatif, tergantung cocok nggak sama mungkin kerjanya di mana dulu nih. Apakah dihitung-hitung dulu kalau misalnya mau beli di daerah sana, kalau kerjanya sekitar sana ya why not gitu loh. Tapi kalau mungkin kerjanya di Jakarta nih balik lagi tujuan utamanya membeli ini untuk apa gitu kan. Kalau misalnya tujuannya untuk investasi jangka panjang ya nggak ada salahnya juga. Kalau misalnya karena balik lagi banyak opsi-opsi lokasi dari developer yang lagi dikembangkan gitu ya. Karena bicara soal Maja dengan developer yang sama juga mengembangkan di daerah Cibubur kesananya dikit gitu kan, banyak juga. Jadi opsi-opsinya banyak. Balik lagi, kenapa saya beli di daerah situ? Ya kan, mungkin harus dicek dulu. Oh mungkin karena keluarga dekat sana. Kalau kita sudah tahu alasan yang kuat, nah baru kita putuskan untuk beli. Oke, thank you Kak Ruby dan Kak Dimas. Dari Kak Krisan ada tambahan nggak, Krisan? Enggak sih kayaknya, soalnya aku sendiri dari Surabaya Sidoarjo, jadi kurang paham soal lokasi di Maja itu. Jadi I see. dari Kak Ruby sama Kak Dimas aja. Siap, thank you. Oke, nah saya mungkin ngambil beberapa pertanyaan juga nih dari peserta ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Ahmad Ali Akbar. Mau nanya, minimal berapa dana yang diperlukan untuk bisnis properti bagi pemula? Nah, bisa dibantu? Tadi udah sering dijawab oleh Pak Dimas sih. Oh iya, Pak Dimas, Kak Dimas gimana? Udah dijawab sih, udah dijawab juga nih. Bantu orang lain, bantu mungkin agent properti lain, developer atau apa. Yap. Oke. Kalau gitu kita tanpa cari. modal pun bisa, teman-teman. Jadi berpikirnya jangan, saya punya gajinya cuma karyawan, gaji cuma 3 juta, 4 juta, gitu kan. Gimana caranya untuk beli rumah? Kapan usaha saya beli rumah? Ya kalau teman-teman berpikir seperti itu, ya kalau misalnya 4 juta, hitung ya, kalau 4 juta sebulan. Kalau untuk mendapatkan 500 juta, berapa tahun? Ayo dihitung. Belum makan, minum, belum jalan, belum ngopi, terus kemudian belum mejeng gitu kan. Jadi kapan kita belinya gitu. Solusinya caranya gini,
loh kok ada ya orang tanpa beli properti kok tanpa modal, gimana caranya? Nah, kita contek caranya, ikutin. Oh, bagaimana caranya nggak usah pakai nggak pakai modal sendiri tapi pakai modal orang lain, bisa nggak? Bisa. Bagaimana caranya pakai duit orang lain, bisa nggak? Bisa gitu kan. Caranya gimana? Yaitu ikut komunitasnya, ikut pelatihannya. Ya, teman-teman harus ikut pelatihannya. Memang berbayar, ya nggak apa-apa gitu kan. Karena apa? Sekolah aja berbayar, masa kamu mau ikut nambah ilmu aja nggak mau berbayar gitu kan? Kapan mau majunya gitu kan? Intinya adalah bukan berarti orang itu yang membuat seminar itu bukan berarti mencari duit, bukan. Tetapi teman-teman menjadi komitmen bahwa bagaimana caranya dia aja bisa, kenapa kita harus bisa? Kenapa kita nggak bisa gitu maksud saya. Gitu. Jadi modal kecilnya itu bisa juga misalnya, oke, ada juga nih, oh saya pakai duit sendiri deh gitu. Bisa yang 20 juta? Bisa. Cari properti yang 20 juta. Caranya apa? Lihat di internet 20-30 juta ada nggak? Cari, ada. Di daerah mana? Daerah Maja. Daerah dekat apa? Dekat kereta api memang agak jauh. Tetapi itu rumahnya rumah yang rusak, bukan yang baru. Kalau rumah-rumah baru harganya 150 jutaan di daerah-daerah Maja gitu loh. Nah, pertanyaan kedua, kepentingannya apa? Kalau kita mau beli ke sana, ya kepentingan, oh hanya buat invest doang, sabar dulu, gitu kan. Kalau menurut saya, tapi kalau memang kepentingan, oh saya rumahnya deket situ kok, dari Maja paling cuma 10 menit atau 15 menit baru beli. Gitu. Tapi kalau misalnya, oh saya kerjanya juga online kok, bebas kok, yang penting saya punya rumah, ya nggak apa-apa, beli di situ juga boleh, seperti itu. Itu dari saya. Jadi teman-teman semua tergantung apa yang teman-teman kepingin. Misalnya, ayo sabar dulu, ya tabung dulu. Oh, nggak ada duit nih, ya udah kita bantu dulu kepentingan orang lain. Gitu dari saya. Oke. Siap. Terima kasih, Kak Dimas. Oke, kita lanjut lagi aja untuk pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaan dari Kak Angki Dwi Nanda. Mau nanya, apa beda apartemen sama perumahan untuk invest atau ditempati? Lingkungan yang bagaimana yang aman untuk investasi atau ditempati? Apakah pindah-pindah tempat tinggal itu efektif atau enggak? Terima kasih. Bisa dipahami nggak kira-kira pertanyaannya, Kak? Gimana, ulangin? Jadi, apa bedanya apartemen sama perumahan untuk investasi atau mungkin ditempatin gitu ya? Lingkungan yang bagaimana yang aman untuk invest atau ditempati? Apakah pindah-pindah tempat tinggal itu efektif atau enggak? Mungkin ini bingung kali orangnya, dia mau tinggal di apartemen atau di perumahan. Dan kalau investasi itu bagusnya mungkin perumahan atau apartemen gitu. Dan ya itu pindah-pindah itu termasuk bagus atau enggak gitu. Agak ribet ya, tapi semoga dipahami. Pak Ruby mau jawab saya? Oke, saya jawab boleh. Apartemen itu kayak rumah susun, rumah yang bersusun, seharusnya kalau sertifikatnya strata title. Rumahan lebih banyak landed house kan, di atas tanah, bangun rumah di 1 lantai, 2 lantai. Bedanya apartemen sama rumah, ya mungkin nanti saya akan, yang tadi nanti buku yang saya bagikan di e-book itu akan jelas, ada pro dan kontranya. Why apartemen, why rumah. Kebanyakan apartemen biasanya lokasinya lebih strategis, cenderungnya ya, lokasi lebih strategis, fasilitasnya banyak, mungkin ada kolam renang, jogging track, dan juga lain sebagainya. Nah, cenderungnya apartemen biasanya kecil-kecil, luas bangunannya kecil-kecil. Memang ada juga yang besar, tapi cenderung bangunannya compact ya. Tapi kalau bicara keunggulannya, karena dia lokasinya mungkin lebih strategis dibandingkan mungkin yang lain ya, misalnya ya. Nah, dia itu mungkin ada di pusat kota, apartemen ini, karena naik angkot, udah tinggal depan itu langsung ada angkot, lebih ada gitu ya. Nah, tapi balik lagi, ada biaya-biaya yang harus ditanggung. Bulanan, biaya maintenance, parkir juga bayar, kemudian juga selain itu, listrik dan air itu tarifnya lebih tinggi. Nah, buat kalau yang tinggal di rumah, biaya listrik, air mungkin standarnya mungkin levelnya lebih rendah dibandingkan apartemen. Kalau listrik kWh, kalau air per kubiknya. Nah, biasanya kalau rumah, luas-luasnya memang ada yang cukup besar-besar dan lokasinya. Kalau misalnya apartemen yang harga 500 jutaan dengan rumah yang 500 jutaan, maka lokasinya mungkin kalau yang 500 jutaan apartemen mungkin ada di tengah kota. Mungkin kalau rumah yang 500 jutaan mungkin ya ada di dalam gang atau mungkin di luar Jakarta misalnya gitu ya. Ini kita ngomong di sekitar Jabodetabek misalnya gitu ya. Nah, kalau perbandingannya itu sesuai dengan mungkin pekerjaannya. Jadi kalau memang
ini saya mengajak teman-teman lihat lagi kebutuhannya apa. Kalau memang kerjaannya di pusat kota, mungkin dekat sama apartemen, oke, karena hitung-hitungan waktu pergi, waktu pulang, ongkosnya, dan biaya-biaya yang tadi tuh, maintenance dan lain-lain. Nah, kalau memang harus, tadi apakah saya mesti berpindah-pindah ya? Ya tergantung, balik lagi. Kalau memang untuk hemat efisiensi waktu dan juga biaya, ya silakan. Gitu. Demikian dari saya. Oke, siap-siap. Thank you, Kak Ruby. Ada tambahan dari Kak Krisan atau Kak Dimas? Tadi Mas dulu mungkin? Lanjut. Lanjut. Sebentar, tadi saya terdistrak nih. Ada telepon. Gimana tadi ulangin pertanyaannya? Ya, jadi pertanyaannya itu Kak, sebentar. Oke, jadi tadi antara apartemen dan juga perumahan gitu Kak. Ya, lebih baik mana gitu? Maksudnya investasi sama tempat tinggalnya gitu. Apa ya keunggulan masing-masing gitu ya? Mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Dan apakah pindah-pindah tempat tinggal itu efektif atau enggak? Oke, pertanyaannya gini. Memang orang masih cenderung banyak yang senang namanya ada rumah ya. Cenderung. Tapi kalau memang apartemen, mindset-nya adalah dia pengen private. Ada juga seperti itu. Terus kemudian di apartemen memang ada buat invest tuh jauh lebih sewanya itu lebih tinggi daripada rumah ya. Kalau nggak salah bisa sampai 10%, 5 sampai 10%, tapi kalau di rumah itu cuma 3%-an kurang lebih ya. Jadi semua tergantung dari teman-teman yang mau. Kekurangannya di apartemen adalah dia ada namanya maintenance, terus kemudian ada juga namanya bayar parkir. Nah, kalau di rumah bayar parkirnya tuh pakai mobil motor tuh nggak bayar lagi, hanya bayar KPR biasanya, ya kan? Terus kemudian kalau di apartemen kalau kita punya apartemen dari tanah gitu kan, terus kita mau jual itu lebih cepat untungnya. Tapi kalau rumah itu juga mau cepatnya juga agak lama seperti itu. Tetapi harga rumah itu jauh lebih banyak diminati daripada apartemen. Semua tergantung sih. Ada orang yang senang naik turun karena private, ada orang yang senang pengen punya tanah gitu loh. Semua tergantung. Nah, terkait masalah bagus nggak pindah-pindah? Semua tergantung. Kalau kita pekerjaannya di mana? Kalau kita memang kerjanya di Jakarta gitu, dan kita belum punya rumah, kontrak dulu, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu kan. Terus kemudian intinya kalau saya selalu menyarankan bahwa jangan sampai KPR, jangan sampai KPA. Itu semua tergantung masing-masing ya. Jadi semua mau KPR dulu boleh, mau KPA boleh. Tapi kalau saya kepercayaan saya bahwa saya sudah pernah mengalaminya bahwa dengan adanya KPA atau KPR, kita tuh ibaratnya pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, tetapi duit kita diambil dengan bunga. Seperti itu. Apapun agamanya, saya sebenarnya nggak boleh lah ibarat. Tapi saya nggak mengecilkan developer apa segala macam, enggak. Tetapi itu semua kembali ke teman-teman masing-masing. Ilmunya kita harus tahu dulu. Kenapa sih nggak harus KPR? Kenapa sih nggak harus KPA? Bisa nggak usah pakai KPR? Bisa kok. Caranya seperti itu. Kenapa kita nggak ngikutin orang yang benar-benar udah ada kepercayaan bahwa sebenarnya nggak usah pakai KPR bisa kok. Sebenarnya pakai duit orang lain juga bisa kok. Gitu. Itu juga bisa. Itu semua memang ada waktunya, ada caranya. Teman-teman juga nggak bisa langsung berapa menit langsung tiba-tiba sukses, enggak. Atau berapa jam tiba-tiba sukses, enggak. Harus benar-benar bertahap demi bertahap mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu. Ya. Kalau yang namanya pindah-pindah ya nggak apa-apa, asal nggak KPR. Seperti itu. Boleh aja pindah-pindah. Oke, thank you Kak Dimas. Dari Kak Krisan, ada tambahan Kak Krisan? Kalau aku sih mungkin lebih menyorotinya untuk jadi tempat tinggal kali ya. Kalau untuk jadi tempat tinggal itu balik lagi ke kebutuhan sama lifestyle-nya si user tuh kayak gimana. Soalnya kalau sukanya buyuk nih sama tetangga, terus maunya sedang kumpul-kumpul kayak gitu, itu lebih cenderung untuk milihnya ke perumahan. Karena mereka kan pasti ada kayak acara-acara sosial kayak gitu kan. Sementara kalau yang emang lifestyle-nya lebih ke sukanya di rumah aja, terus kayak sama tetangga itu nggak pengen yang kepo-kepo, nggak suka tetangga yang kepo kayak gitu. Itu tinggal di apartemen tuh pasti pilihannya lebih banyak ke situ. Jadi tergantung balik lagi ke usernya, mau tujuannya propertinya mau
dibuat apa, mau ditinggalin atau dibuat investasi, terus kebalik lagi lebih ke seleranya mungkin ya, kayak gitu. Oke, thank you Kak Krisan. Oke, mungkin lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaan dari Kak Aldrin Joseph. Bertanya ke Kak Ruby ya. Yes, sure. Halo Kak Ruby, mau nanya, saya ini berencana untuk bangun kos-kosan. Cuma bingung gimana cara memanage biaya dari awal, terutama hitung-hitungan ketika membangun, mulai mengisi barang atau perabotan sampai menghitung besaran biaya sewa nanti. Kira-kira ada tips nggak? Atau mungkin kalau ada rumus hitung-hitungan juga boleh gitu. Oke, baik. Gini, sebelum memutuskan untuk membangun kos-kosan, cek dulu pasar di situ ada apa enggak. Jadi cek sekeliling kos-kosan yang ada, yang tempat yang akan kamu bangun, make sure kalau kos-kosan di tetangga-tetangga banyak yang kosong, stop doing bangun kos-kosan. Karena sekarang, sorry to say, bisnis kos-kosan lagi banyak terganggu nih. Ya, kenapa? Karena banyak faktor nih. Satu, kalau kos-kosannya dekat kampus, sekarang banyak kampus yang online. Orang ngekos kan biasanya tinggalnya dekat. Kenapa dekat kampus kan? Karena mungkin orang daerah ya jauh tinggal di kos-kosan gitu kan, dekat kampus. Tapi sekarang karena kuliahnya online, mereka balik ke tempat mereka masing-masing. Jadi belajarnya dari rumah. Jadi sebelum kita memutuskan untuk apalagi punya bisnis, please you have to check apakah ada demand nih. Maksudnya apakah ada permintaan nih, ya lagi lakunya apa. Kalau enggak jangan, mendingan hold dulu ya, tahan dulu ya daripada kamu membangun sesuatu yang pangsa pasarnya nggak ada gitu. Nah kalau misalnya ada pangsa pasarnya, misalnya ini deket, kalau deket sama perkantoran, mungkin lagi ada gitu ya. Kamu cek dulu kira-kira kos yang itu sekeliling kamu penuh apa enggak. Kalau memang penuh, oke, harganya berapa? Kondisinya seperti apa? Kalau perlu lihat kamarnya seperti apa. Apakah ada AC, kamar mandi dalam. Nah, harus juga apple to apple. Dan lihat kurang lebih tanya, kalau perlu ya tanya sama teman-teman yang orang-orang yang tinggal di kosan itu. Kira-kira menurut kamu segini oke nggak? Terus ekspektasi kamu terhadap kos-kosan apa sih? Jadi teman-teman, sebelum melakukan bisnis, investasikan waktu Anda untuk survei dulu. Ya. Di masa pandemi ini saya banyak survei tentang apa sih yang masyarakat inginkan terhadap properti. Jadi saya sarankan ke developer untuk create produk yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi begitu launch udah langsung keserap. So, ya, sebelum jauh-jauh untuk kira-kira bangun kosannya kayak apa, ya udah radius 1 kilo, 2 kilo dicek dulu. Ada berapa kos-kosan, penuh apa enggak, apa kelemahannya, apa kelebihannya, fasilitasnya apa saja, ya. Nah, itu baru kamu bisa ambil kesimpulan. Oh, kira-kira kos-kosan yang model seperti ini nih yang banyak diminati, atau kos-kosan yang model yang harganya seperti ini nih yang diminati. Dengan kita tahu keinginan market apa, ya, maka lebih mudah kita untuk membangun kos-kosan yang sesuai dengan niche atau market yang mau. Gitu sih. Semoga bisa bermanfaat. Sukses. Oke, thank you Kak Ruby. Dari Kak Dimas ada tambahan atau Kak Kristen mungkin? Ini tambahan apa? Closing, bukan? Oh, Lanjut. bukan. Itu dulu. Oh, lanjut dulu. Oke. Siap-siap. Udah nggak fokus nih kayaknya Kak Dimas nih. Yes, analisis SWOT, strength, weakness. Oke. Sip. Saya akan lanjut lagi. Oke. Jadi pertanyaan untuk Kak Dimas nih kayaknya nih. Oke, pemerintah ke depan, ini pertanyaan dari Kak Faustin Kartika Marsha. Pemerintah ke depannya akan ada program bank tanah, kurang lebih seperti investasi untuk punya rumah di masa depan. Tanggapan dari Kak Dimas selaku dari Ternak Properti bagaimana, Kak? Bank tanah. Ya, kalau menurut saya kita mengikutilah dari program pemerintah. Ya, sebisa mungkin kita dapat duit, sisihkan. Kalau memang kita nggak cukup nih kerja, sedangkan saya gajinya cuma 2 juta, 3 juta. Selalu saya bilang, ketika nggak cukup, berarti kita nggak memberi manfaat ke orang banyak.
lihat orang sukses, ada nggak yang nggak beri manfaat? Ayo, kalau kita belum beri manfaat ke orang, berarti rezeki kita biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita memberi manfaat banyak orang, terus kemudian itu udah pasti, hampir pasti, bukan pasti, pastilah orang yang memberi manfaat ke orang udah pasti dapat rezeki lagi tambahan. Entah dapat dari komisi, entah dapat dari proyek bantu orang lain gitu kan. Nah, dari situ teman-teman bisa menghasilkan uang. Dari uang itu bisa nabung tanah, ngikut program pemerintah gitu loh maksud saya. Saya selalu ngomong, udah kunci itu doang. Kunci itu doang. Wah, kita punya duit, misalnya kayak kita pengen bayar 10 juta, sedangkan kita gaji cuma 10 juta, ya gimana caranya? Berarti kita harus ada penghasilan lebih dari situ, 100 juta, biar bisa bayar yang 10 jutaan, gitu loh saya. Jadi semua tergantung dari kita kepengennya seperti apa, harus lebih dari situ. Ya, gitu. Oke, siap. Thank you, Kak Dimas. Tambahan? Nggak ada? Enggak, lanjut aja. Oke, lanjut. Sip. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya membuka kesempatan nih bagi Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya langsung. Kita mungkin pilih satu aja buat Bapak Ibu yang mau nanya langsung. Bisa pakai aplikasi di sebelah kanan, itu ada raise hand ya di bawah. Silakan yang mau nanya langsung, kita akan bantu nanti unmute. Silakan langsung raise hand aja. Kita nanti akan bantu unmute, jadi bisa nanya langsung gitu. Apapun. Lebih enak. Yuk, yang mau nanya langsung boleh yuk. Silakan. Ya, Bapak Ibu, ayo yang mau bertanya langsung. Ayo, terlibat, woi. Jangan diam. Beraninya di chat, Kak, lo. Nanyanya senangnya di chat. Yuk, yang mau nanya. Nggak muncul raise-nya. Ya udah, boleh kasih tanda. Reaction aja boleh deh, reaction ya. Jempol, ini juga boleh, tepuk tangan. Yuk. Nanti aku bantu Kak Hevi, atau mau nanya Kak Hevi? Aku bantu unmute. Halo, yang mau bertanya? Belum ada? Atau Malu-malu semua nih. Iya, malu-malu semua nih. Aduh, berani di chat nih. Gimana Kak Dimas? enggak, sebenarnya materi saya sebenarnya masih ada, tapi ya udahlah nanti aja, ini pertanyaan-pertanyaan aja. Yang penting lebih enak pertanyaannya, lebih detail. Oke. Nanya, ayo, pertanyaannya, Kak, saya masih muda nih, gimana caranya? Ya sudah, tadi saya bilang, ikut gabung, ikut komunitas properti. Dah, itu aja. Apalagi, Kak, saya bingung, nggak tahu caranya, ikut komunitas properti, ikut agen properti. Dah, itu aja. Jadi, ikut komunitas, pertama ikutin Facebooknya, Instagramnya, terus kemudian dia kerjanya di mana. Ya udah, ikutin aja gitu loh. Sebenarnya pada dasarnya manusia itu ada masanya. Masa di mana kita semua nyontek kok. Nyontek orang-orang yang sudah sukses di bidangnya. Nyontek polanya. Oh, pola ini nyontek. Tinggal berjalan nyontek, tinggal modifikasi yang disebut ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, dari situ kita bisa ngikutin, oh ternyata seperti ini. Kita baru praktekkan di dalam dunia nyata. Kita hanya lihat dari orang nih, oh begini caranya, kita contek, kita akhirnya kita ikut-ikutan. Nggak usah jauh-jauh deh. Dulu mungkin Pak Ruby nggak tahu namanya YouTube. Tiba-tiba Pak Ruby mungkin YouTubers ikut lihat orang lain. Nyontek juga sama. Kayak saya juga di dunia properti, saya nggak tahu tentang investasi, beli, renov, jual, nggak tahu. Tapi karena saya bergaul dan pengen berubah pola pikir saya, akhirnya saya ikut-ikutan juga. Ingat, ketika kita bergaul dengan siapa, jadi loh. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang positif, jadi positif. Tetapi kalau kita bergaul sama orang yang negatif, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan, oh kenapa sih Tuhan memberikan ini yang sebut namanya corona? Ayo loh, kita harus memberi artinya apa gitu. Kalau kita berpikirnya, ya udahlah begini-begini aja, sudah kita berpikir aja segitu-segitu aja. Tapi ingat, mindset kita adalah bagaimana caranya bisa menghasilkan uang dengan cara kita bergaul dan berpartner dengan orang yang tepat. Seperti itu ya. Jadi teman-teman semuanya, bagaimana sih caranya saya masih muda atau saya masih pemula bisa sukses seperti orang-orang yang sudah sukses? Caranya gampang. Ada satu tips adalah, kita berpartner sama yang sudah sukses yang minimal 5 tahun di bidang itu dia sudah menggeluti.
98% tahu, 98% sukses. Kenapa? Karena dia sudah tahu nih seluk-beluknya, apa resiko-resikonya. Berpartner sama orang yang udah jauh 5 tahun lebih hebat daripada kita. Kalau kita berpartner, yuk sama-sama bareng, yuk kamu baru belajar nih, terus berpartner ya, sama-sama kejeblos juga. Tapi kalau kita ada mentor satu orang yang sudah jauh lebih pengalaman, kita bisa minimal nyontek dan caranya seperti itu bisa sukses juga, seperti itu ya. Oke. Aduh gemes sih, ini ada satu pertanyaan tiba-tiba masuk nih, Kak. Satu lagi lah ya. Oke. Dari Kak Novian Ahmad, saya mau tanya perbedaan properti syariah dengan properti biasa seperti apa? Dan apakah benar berbeda sistemnya? Apakah benar sistem syariah yang digunakan? Nah, ini saya juga baru pertama kali dengar sih, jujur aja nih. Bisa dibantu mungkin? Pak Dimas ini yang cocok. Dimas nih ya, lebih paham nih kayaknya. Kalau Gimana? sebenarnya gini, yang sekarang tuh lagi zamannya memang properti anti riba, anti sita, anti KPR dan seterusnya. Memang sekarang ini sudah menggeluti ya sistem bisnis properti yang syariah. Apa sih syariah itu? Syariah itu kita ya beli properti tanpa menggunakan leverage. Leverage itu apa sih? Pembiayaan atau disebut bank gitu kan. Kita bisa membeli properti dengan kemampuan kita sendiri dan bisa negosiasi sama pihak developer atau yang bangun rumahnya. Misalnya, saya punya gaji 7 juta, saya cuma mampu 5 juta, berarti saya cuma bayar 5 juta sebulan selama jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak developer. Developer itu apa sih? Developer itu yang ngebangun rumahnya, gitu ya, yang ngebangun rumah. Dan biasanya orang kalau misalnya beli properti kan nggak punya duit nih. Nah orang itu mintalah pinjaman ke bank. Nah dengan cara apa ya? Kita bisa nyicil sama bank. Atau bank itu membayari duitnya misalnya 200 juta bayarin ke yang developer propertinya tersebut. Tetapi kalau kita syariah, kita sesuai dengan kemampuan kita, teman-teman. Kita cuma hanya punya duit 3 juta, berarti kita cari properti yang bisa nyicil 3 juta. Ya, di situ ada namanya apa ya sebutannya akadnya lah. Saya sebenarnya nggak bisa panjang ngejelasin karena itu sangat-sangat panjang ya kan. Pada dasarnya intinya sesuai dengan kemampuan kita.